Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ini di depan mata sudah menjelang Idul Fitri. Dan saya yakin kalau sudah 26 Ramadan, nyan panitia zakat fitrah sudah berjalan. Masalahnya 20 tahun sudah berjalan syariat Islam, 14 abad sudah Islam, 11 abad kan dia terbuka di Aceh dari abad ke-7. Ternyata persoalan zakat fitrah nyanti belum tuntas, belum selesai. Lentuan tinggal di Cekeung, kota Madia Cekeung, wali kota agak ini demahna udah lain. Nya insyaallah Idul Fitri di Masjid Nurul Huda Bambi. Karena lentuan mekawin UPD, nyan katente buka puasa urut terakhir jadi bamak tuan menyohan dekoh kontrak ya. Peraturan zakat wajib dibayar di tempat di mana harta berada pada zakat mal dan di mana badan berada pada zakat fitrah. Orang Cekeung menghindari potensi zakat lari keluar daerah, nyan sengaja segelam libur PNS tanggal itu kurang belah, nyan bekas selesai dicok zakat fitrah. Yang kena jak horor, yang penting zakat kena Allah. Di orang yang bayar zakat merasa sudah selesai, padahal zakat fitrah wajib dibayar di tempat di mana kita berada mulai saat matahari terbenam sampai sebelum salat Id. Tuan lo bagi cakap, tapi hari terakhir Ramadan berangkat kena gelombang minyak, buka puasa di gelombang minyak. Ditanya lima tuan, kalau bayi zakat fitrah nuku kak pada bayi cakap alhamdulillah, padahal tidak boleh, kecuali saya tetap berada di Cekeung sampai matahari terbenam malam terakhir Ramadan. Mau rinang buka puasa mak tuan, oh kajut tahu oleh kena mak tuan terbuka puasa alihnya tak kisah Cekeung sehat untuk sah zakat fitrah. Nyan tak kisah mungkin tahu karena sembahyang roda kena. Nyan padum ongkoh Jawa, padum zakat fitrah. Taik jalan tol mentang 42.500 nyan baru lembah Selawah. Jak Jawa 85.000. Tambah minyak betul, 100 tambah 100 285.000. Zakat fitrah 150 lah. Memang gimana cik? Kakah tablo berh lain tabayar zakat fitrah di gelombang minyak. Maka nak untuk zakat 2 gol dalam situ, Cekeung 3, 4 gelombang minyak 3. Zakat dalam setahun hanya 1 kali, tidak ada 2 kali. Maka dibayar 2 gol supaya tidak kena 2 kali bayar. Maka sebelum kembali ke gelombang minyak ke PD, nyan dan tuan payah merompok panitia zakat Tengku Imam dan Pak Geci. Pak Geci nya tanghi hanya deh uraya tu. Jadi pejak dah bantu aku. Ana payah dah bantu lain Pak Geci. Bereh zakat fitrah urusan pulang rumah. Bereh zakat fitrah urusan pulang rumah. Hai pakai menang aku. Karena kalian hana muraya sino, ilo mata urang dan hana li sino, hansah lembayi sino. Jadi payah pulang aku. Mana pulang Pak Geci karena nya hak tu. Tapi kalau terbayar kabeh tujuk kurangnya, kepun tujuk awal kan cok pulang. Kakak Pak Geci gejak meripai bercucuk tepat gejak pulang. Dalam 4 tengku 2 bosak ada dah. Nyan jet dan dekai pulang. Kalau bapak-bapak ingin praktek sah, karena itu hak anda. Cuma satu syaratnya, menyohana malay. Matruk batu bosak berus tajak empaki dengan Pak Geci. Nyan gau pun tak kita cukup ti on surat teleke ke dia gelombang minyak ya boh. Maka anggap yang sudah kita bayar di lokasi itu sebagai biaya hidup bersosial selama 1 tahun. Hanjut tidak plong-plong nyo tengku kiban zakat fitrah kalian hanalo. Oh kagak cepat Pak Geci. Maka meroraya teno anai kampung. Makan bayi no kiban anak punya sedekah le.
Namanya dah tambah 5 buah tak tu lepas bahagia apa kecil. Baik dah lelaki pulang ni kan. Tapi perkara sesederhana ini hana siapa tahu. Itunya tetap tahu khilaf niku pendapat ulama pegah haji tapi datuk pirah apa lain. Itunya melepas galak merompok pendapat lain. Atau buk-buk yang lain pendapat merompok dari dalam melembung kopiah bahagia dah. Padahal ba'awaikan tebut kitab I'anatul Talibin kagak tulis tentang maratibul fatwa, derajat-derajat fatwa, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh ditinggalkan, mana yang rajih, mana yang marjuh. Maka ma'azubillah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah ta'matan lil masakin, bekal makanan untuk orang miskin. Bahkan kati bulan Ramadan tarasadu baru ingat, ya Allah uro raya ini ke mata. Saudara-saudara kami yang miskin, mereka akan makan apa untuk menikmati hari raya. Maka rata-rata hari raya haram berpuasa, sebab itu hari sukacita, dan sukacita bertentangan dengan rasa lapar. Hana orang duk yang senang, tapi menyokat roka bahagia. Maka diharamkan berpuasa di hari raya Idul Fitri 1 hari, diharamkan berpuasa di hari raya Idul Adha 4 hari. Harusnya 4 hari Idul Adha wajib libur di Aceh atas undang-undang syariat Islam di Aceh. Tapi sampai uronyo belum ada kanun libur Idul Adha dan hari Tasyrik 4 hari. Jepat Nanggro Bali tidak ada undang-undang khusus. Tapi hari raya nyepi 7 uro iku pri. Itunya undang-undang khusus pemerintahan Aceh. Uro raya Idul Adha maupun uro hai dak pri. Nah orang lebih bangai padanya Allah put urohi dah putri. Maka Idul Fitri yang lalu diadakan acara silaturahmi dan pelantikan alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala di Hotel Hermes. Hadir sekitar 5 orang anggota DPRA, mulai dari Ibu Darwati Agani, kemudian Bang Irwan Johan, termasuk Pak Sulaiman Abda walaupun tidak lagi menjabat, dan beberapa orang anggota dewan yang lain. Malamnya lam ceramah dan terjauh nyo baru uro raya Idul Fitri kagak pegat libur oleh pemerintah pusat. Itanya yang di bawah pusat anak dipilih buah nyo ulike akan ada Idul Adha, pemerintah pusat hanya liburkan 1 hari. Nyo terfikir di Aceh supaya libur 4 hari berturut-turut. Itu undang-undang dan konun yang diwajibkan oleh syariat Islam, dan saya yakin tidak ada satu pihak yang keberatan. Gubernur galak pri perurau, wakil gubernur menyona pi galak pri perurau. Madanya kata mana wakil gubernur. DPRA galak pri perurau, pegawai galak pri perurau, yang kon pegawai galak pri perurau, orang Islam galak pri perurau, orang kafir galak pri perurau. Nyo kanun yang tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Ci juga tengok menyahaik ni fikir kaweh wakah bah kuduk kaya bah mentang dari kemana no? Ketika HUT PA 2020 saya yang kau ikut 7 Juli gundang dan bahkan tu PA dibatok leganya lipet dum no rame awak dan urang PA hai ni fikirnya kanunnya betul menyahaik weh wakah bah kuduk kaya bah banyak kalimat menanda buah, tapi alhamdulillah sampai urangnya golong dalam kanunnya. Mana orang lain lebih bangai pada yang. Jadi kan itu ngat lekap citra tengok dia. Ini keharusan. Maka ketika uro raya hari sukacita, di mana saudara-saudara kita yang miskin akan mengisi perutnya, Nabi instruksikanlah aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaumi. Berikan kekayaan kepada orang miskin agar tidak keliling-keliling minta sedekah di hari ini. Juk makanan betul. Orang menyokat tu tak bahagia. Menyokat nyan ada terpujo bengeh. Tapi menyokat tu tak nak bahagia. Nyan ciri nak orang tu bib pungo. Kendro. Tapi orang duk terpujo memang ren gagah dah bang. Gagah mah ke lehuro kan punya buah. Orang duk hana uro raya bawa orang dek, uro raya bawa orang teruk. Maka Nabi diberi contoh, zakat fitrah beliau tidak pernah lebih cepat daripada pagi hari raya. Dipraktekkan oleh para sahabat malam uro raya.
maka di dalam mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali tidak boleh zakat fitrah lebih cepat daripada 2 hari sebelum hari raya. Karena katanya malam mazhab Syafi'i dari malam pun puasa kajit zakat fitrah. Menyetecok mazhab Imam Hanafi 2 tun uku kajit bayi zakat fitrah. Tapi pertanyaannya, kapan diperlukan dan bagaimana tuntunan? Maka harusnya zakat fitrah tidak perlu panitia. Panitia zakat fitrah hanya perlu mendata seorang gatin yang hak rimong, seorang kaya yang wajib bayu. Iran pak zakat fitrah ran kena, Iran tengku zakat fitrah kini. Supaya terasa manfaat bagi orang miskin, na zakat fitrah berkualitas gat dengan kualitas nagat. Jino tak cok ber nyo yang kualitas nombor 1 sekian, nombor 2 sekian, nombor 5 sekian. Teruk ber bab panitia gaduk tu menjadi beras koktail. Mampu faedah bermahai bertedang dengan bermurah. Bantu menjadi beras campur aduk. Nyan, hana yang beres mikir. Maka harusnya dikoordinasi saja. Iran pak padundro keluarga zakat fitrah ke diminta. Pagi hari raya sebelum melangkah ke masjid, orang kayanya bertijik bergejak baca darah ganyan orang miskin. Tengku nyepat kamu sekeluarga na zakat fitrah kira. Sejahat apapun hati seorang manusia, dia akan menjadi baik apabila menerima manfaat. Nicikalan langgongkong orang yang kena ran. Nepakat je kupi 5 orang turut-turut bayu tapi dia jok pen dewa. Cikalan ni kena no. Nya pakai kena hantam tapi tak pun. Ci lebih manfaat. Hanya yang kita puja-puja dia. Maka kalau pemimpin pandai, dia akan mencari orang yang menghujatnya. Gajuk subsidi lebih. Iran tekuk gimana? Kaman lebih jo. Hanjuk orang tertuh nan lebih. Nya hana jadi yang menak lebih. Berat terkena orang yang berbuat ihsan kepada kita. Ini tabiat manusia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hampir tidak ada lagi bidang syariat di negeri ini yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hanya tetapi makin mirip dengan praktek beliau pada waktu dan tempat, itu akan semakin akurat. Maka ketika para ulama katakan, kenapa Nabi mencontohkan zikir setelah salat disebut dengan angka yang tepat, salasan wa salatina. Tasbih letluh le, alhamdulillah letluh le, Allahu akbar letluh le, ataupun letluh put. Pada jumlah tersebut terdapat khasiatnya. Lebih dari tenan overdosis, kurang banyak hampulih penyakit. Tapi dia jadi lebih kurang. Kalaulah Nabi ingin hanya 30-an, sungguh beliau katakan bid'an wa salasina, 30-an kali, 30-an kali, 30-an kali. Maka gupegat bah musabah metanggam leploh le metakok, leploh le metakok, agar mudah untuk kita hitung. Maka ini persoalan di dalam ibadat-ibadat kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tersisa sekitar 3 sampai 4 malam lagi kita sholat malam bulan Ramadan. Maka harusnya kita coba praktekkan menyahai tepuduk bandung setelah bangun tidur, apakah 8 atau 20 rakaat. Kita bagi 8 rakaat ba'awai wate untuk 12 tu terlanjut, atau kita geser azan Isya baik mekarat tetap pola 8 poh tikurung ganjil ibang Isya. Dang-dang poh tikurungnya terkedina acara kenduri buka puasa aja terseop makanan babi. Arab Saudi saja negara yang paling disiplin solat berjamaah di awal waktu, khusus bulan Ramadan azan Isya digeser ke jam 9, padahal Isya di Arab Saudi jam 8 waktu Arab Saudi. Tapi ternyata orang Aceh lebih taat daripada orang Arab Saudi. Menan poh 8 ibang ayu. Na urang pokoknya kai bang. Maka nak bayang, eka mau berkelam dengan bang Jack ipat bang masjid Suik. Ideh buka puasa kena tarawih. Ngana buiri payah balap-balap teruk kena masbuk je. Lepas le mentang makanan ini hati meter am kalang-kalang lagi mau panjang di mepa beh. Hanjit di kesalit. Mamanya poh tikurang ibang Isya. Nyan ubay ngangan pingan Nabi dekat. Maka na'udzubillah, tidak ada yang berfikir waras. Dayah-dayah di Aceh di luar Ramadan azan Isya poh tikurang. Tapi truk bulan Ramadan kapan apa ni bang Isya? Makan telah aja ubatnya. Orang lain poh tikurang tabang bulan Ramadan kapan apa? Oh hana tengku kamu tetap poh tikurang. Kajet badai poh tikurang pakan hana nepakat mesti lain. Maka hana priuro lentena MPU Aceh. Kenapa tidak ada saran yang revolusioner tentang ibadah masyarakat berlebih taat? Nyusruannya justru memperkuat tradisi.
ketika berkumandang azan jangan ada muka tempat usaha. Sehebat apa salat tarawih sehingga orang mencari nafkah menjadi haram. Bahkan dalam Islam, salat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak ada larangan mencari nafkah. Bahkan salat Jumat tidak ada kewajiban tutup tempat usaha. Hanya yang wajib salat Jumat, haram berusaha. Mbak katanya, menani bang tu ke SPBU tu yang kabeh syariat katanya. SPBU tutup yang mekat itu nan yang kena ngobrol nanti itu nan. Itu mayang hana aja. Hai pekah nak mekat. Adan tu. Menani bang tok pintu kedai yang dalam kedai itu. Di Arab ketika azan berkumandang tidak ada toko yang tutup, tapi semua orang datang ke masjid untuk salat. Di Aceh begitu azan berkumandang semua toko tutup, tapi enggak ada yang datang untuk salat. Makan kacau orang mah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nya memang nandronya hai duruh lewatnya. Makanya ke depan pilih saya. Kampanye yang wujud. Maka mudah-mudahan ada perubahan paradigma kita di dalam beribadat, bahwa ada kekacauan-kekacauan yang harus kita luruskan kembali agar sesuai dengan tuntunan syariat dan kembali Islam menjadi rahmatan lil alamin.